Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat berjumpa kembali Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di PWNB Channel. Dan kembali lagi dalam kegiatan talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Kabupaten Gunung Kidul. Acara pada hari ini yaitu dari bidang pelestarian warisan dan budaya dan nilai budaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Dan tentunya kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Nurul dan rekan saya ada saya Gudel, tentunya mengucapkan selamat pagi kepada seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Begitu ya Mbak Nurul. Dan pada kesempatan hari ini kita seperti biasa, kita tidak sendiri, kita di sini juga menghadirkan narasumber-narasumber yang memang benar-benar topnya di sini. Nah, boleh diperkenalkan dulu Mbak Nurul ataupun disapa terlebih dahulu? Baik, untuk yang pertama telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kuswarini SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat berjumpa kembali Ibu. Beliau dari DPRD Gunung Kidul. Lalu dengan Bapak Khairul Agus Mantara SIP MM. Assalamualaikum. Beliau selaku Sekretaris Dinas Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Lalu berjumpa kembali dengan Bapak Sukardi selaku Lurah dari Putat. Assalamualaikum Patok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Bapak. Lalu ada dua pengrajin ini topeng yang telah disajikan di depan sini, yaitu yang pertama Bapak Agus Setiawan. Selamat pagi. Dan Bapak Supadi tentunya. Selamat pagi. Yang sudah menciptakan topeng yang begitu luar biasa Mas Gudel di sini. Bisa dilihat detailnya juga. Dan dengan yang sudah disajikan di depan ini tentu sudah menunjukkan apa yang akan kita perbincangkan pada hari ini Mas Gudel. Iya, tapi sebelumnya kita juga akan menyapa seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada yang selalu setia melalui channel YouTube PWNB yang merupakan channel dari bidang pelestarian warisan budaya dan nilai budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan pagi hari ini ataupun juga hari ini kita akan bahas tentang mahakarya yang sangat luar biasa Mbak Nurul, yaitu topeng bobong. Nah, untuk Sobat Budaya mungkin ada yang belum kenal ataupun masih asing dengan namanya topeng bobong. Bolehlah sedikit saya cerita dulu sebelum kita ke materi talk show kita hari ini ya. Dan juga untuk seluruh Sobat Budaya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PWNB Channel yang merupakan channel resmi ataupun official channel dari bidang pelestarian warisan budaya dan nilai budaya Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Ada beberapa bahasan pagi hari ini yang akan kita tanyakan langsung kepada seluruh narasumber kita. Di Kabupaten Gunung Kidul mungkin Sobat Budaya sering mendengar yang namanya Gunung Api Purbang Langgeran. Tapi siapa sangka di dekatnya ada sebuah desa ataupun juga kalurahan yang menyimpan potensi yang sangat luar biasa, yaitu kerajinan topeng batik. Ini ada sedikit cerita terlebih dahulu. Sentra kerajinan topeng batik kayu di Yogyakarta sejak berapa tahun terakhir ini mulai melejit dan mulai dikenal banyak orang. Bobung merupakan salah satu dusun yang terletak di Kalurahan Putat, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, berkembang sebagai salah satu desa wisata yang menyajikan ataupun juga memberikan sebuah mahakarya berbentuk topeng. Bermula dari kesenian rakyat tari topeng pada tahun 1995, warga Bobung mulai mengerjakan kerajinan topeng kayu. Di era sekitar tahun 1980-an, mereka beralih ke kerajinan topeng batik kayu. Dari yang awalnya hanya produk topeng kayu, berkembang pula jenis barang kerajinan yang diproduksi. Bahkan tidak main-main untuk seluruh Sobat Budaya di rumah. Seluruh mahakarya ataupun kerajinan dari Putat, Kalurahan Putat, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul ini telah merambah pasar internasional loh. Tidak main-main loh Mbak Luar Nurul. biasa Iya. sudah mendunia ya Mendunia. Nah, nanti kita akan bertanya langsung kepada kedua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Mas Agus dan nanti Mas Supadi yang akan menjawab langsung tentang seluk-beluk topeng bobong. Baik, mungkin bisa kita mulai Mbak Nurul kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya sebelum kita ke narasumber, kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Bapak di tengah kesibukan yang sangat luar biasa.
menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber dan tentunya untuk memberikan informasi kepada sobat budaya yang ada di rumah. Pak Agus, ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran Dinas Kebudayaan atau Kunduk Kabudayaan dalam pelestarian ataupun juga pemasaran kerajinan topeng khas dari Kalurahan Putat menika. Monggo Bapak. Sebelumnya yang saya hormati Bu Rini dari DPRD, Pak Lurah, Mas Agus dan Mas Tardi, tentu sama Mas Budel dan Mbak Nurul. Jadi pagi ini kita ngobrol tentang topeng. Jadi topeng ini adalah satu karya kolaboratif menurut saya. Kalau kita lihat fisiknya ini kan ada karya pertukangan, ada karya batik, kemudian ada karya pahat, dan mungkin ada di situ ada ukir juga. Jadi ini sebuah lokal jeniusnya masyarakat Gunung Kidul. Jadi ini kemampuan bagaimana mengkolaborasikan dari berbagai ilmu jadi satu produk. Dan ini kita temui di Putat, di Bobong khususnya. Dan kalau kita lihat status desa atau kelurahan ini, kelurahan sekarang sudah menuju ke mandiri budaya dan luar biasa. Gunung Kidul ada dua, Putat dan Bejiarjo. Dua kelurahan ini sudah mandiri budaya, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat di situ dan juga struktur pemerintah di situ sangat peduli dengan budaya, dan ini adalah warisan budaya yang harus kita kita pertahankan dan bagaimana ini kita dorong untuk menjadi sebuah karya besar di Gunung Kidul. Dan dari program-program kami sebenarnya kami akan berupaya, kalau membatiknya sudah, jadi tapi kami memang belum pada membatik pada bahan-bahan dari kayu atau bahan topeng. Jadi kami sudah mulai mendidik masyarakat untuk mengenal batik. Bimbingan teknis membatik ini sudah berulang kali diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, yang nanti pada saatnya ini mungkin bisa berkolaborasi nanti dengan karya-karya dari tempat hubung. Kemudian kalau dari pasar itu sebenarnya sejak 2018 lah, saya masuk kebudayaan 2018, saya sudah mencoba bagaimana ketika itu ditanya oleh pimpinan, Mas, ada ide nggak bagaimana kalau patung ini pasarnya bisa baik? Saya langsung jawab, sangat bisa. Yang pertama adalah kemasan produk. Jadi atau mungkin hasil dari produk ini kita sesuaikan dengan kepentingan pasar, atau buying signalnya itu kan harus cerdas ya. Seorang produsen itu harus ngerti pasar butuh apa nih. Nah, mungkin dalam besar kecilnya patung ini bisa diatur, nanti mungkin bisa dalam bentuk yang kecil, nanti bisa untuk cenderamata dan yang sebagainya. Saya sampaikan pada itu seperti itu. Yang kedua, saya mengatur pada pimpinan, kita itu akan dorong, nanti akan dalam bentuk surat edaran atau apa, menginformasikan atau memberikan himbauan kepada siapapun pemilik kamar mandi, itu untuk memasang topeng. Jadi kalau kamar mandi pria, topengnya pria. Kamar mandi wanita, topengnya wanita. Saya hitung, kalau kita itu masang di sekolahan saja, karena saya dulu juga lama di dinas pendidikan, ngerti jumlahnya. Sekolah SD itu ada berapa? Hampir 1000. Kemudian PAUD ada berapa? Kemudian SMP ada berapa? Itu banyak banget. Padahal satu sekolahan, misalnya kayak sekolah-sekolah yang besar, kayak SMK itu, bisa ratusan kamar mandinya. Kalau misalnya 2 kan berarti ada pria, ada wanita, itu yang dari sekolah. Kemudian kita bicara desa, kita punya 144 kelurahan ya. Itu kalau kamar mandi minimal kan 2. Jadi paling ora kepayon loro nang ngene kelurahan itu. Padahal sekarang tidak lagi penting. Belum lagi nanti kalau main ke Taman Budaya, kita punya 130 kamar mandi itu. Nah ini kan tinggal masang pria, wanita, itu ribuan. Dan ini kan menjadi pasarnya teman-teman di Bobong. Nah inilah yang akan coba nanti kita sampaikan pada pimpinan, bahwa kita punya kesempatan untuk mendorong produk dalam negeri Gunung Kidul ini dinikmati oleh teman-teman Gunung Kidul sendiri. Karena ini belum dilakukan, dan menurut saya ini sangat besar peluangnya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi gagasan saya ini nanti bisa ditangkap oleh pimpinan, bahwa ini adalah usulan yang agak gila tapi baik gitu. Jadi ini baik untuk mendorong teman-teman di Bobong, karena omong kosong ya, nanti kita dorong ayolah gawe patung, gawe ini, gawe topeng, gawe ini, tapi tidak ada yang beli. Jadi kan bagaimana kita mayoni dhisik dhewe. Mungkin tidak perlu di rumah-rumah itu pasangi toh. Ini kamar tidurnya anak, itu kamar tidurnya cewek ya pasangi patung cewek.
anake lanang ya pasangi patung apa topeng pria. Nek sing urung di bojo Mas Gudel ya mbuh dipasangi apa itu? Reco, Pak. Ini Gupolo ini kan yang dari masalah. kayu. Kalau yang bujangan-bujangan ini. Nah ini kita akan dorong. Bagaimana nanti teman-teman itu ya mempeng, artinya kita dorong mempeng gawe produk. Tugasnya adalah bagaimana kita mempeng gawe pasar itu. Nah teman-teman besok perlu saya informasikan bahwa Taman Budaya Gunung Kidul ini adalah laboratorium industri budaya. Jadi di sanalah nanti mungkin tamu-tamu akan datang di Gunung Kidul menikmati karya-karya penjenengan. Ini sudah kami dorong teman-teman ini. Kalau ada kegiatan apapun, maka cindera mata ya kita melayani dulu lah. Mungkin besok pas perempuan teman-teman juga komunikasi ke Bubung untuk cindera matanya. Jadi ini kami mendorong sampai seperti itu Mas Gudel. Karena real harus kepayon dulu. Karena kalau tidak kepayon ya teman-teman ini paling malas, ngapain saya bikin banyak-banyak nggak ada yang beli. Inilah salah satu yang didorong melalui lini pemerintah. Kemudian di lini swasta kita dorong nanti semua teman-teman pelaku wisata lah. Bagaimana nanti wisatawan bisa diajak main ke Bobong. Ini tugasnya Pak Lurah itu nanti memberikan, kan ada balai budaya besok di Putat itu yang jalannya tidak setinggi kalau di arah produsen. Nah, mungkin nanti kalau di sana ada tempat-tempat yang nanti akhirnya bus bisa masuk di situ dan bisa membelanjakan rupiahnya ke Bobong. Ini konsep besarnya seperti itu Mas Gudel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Boleh digarisbawahi adalah bahasanya untuk dinas sendiri tidak hanya mendorong-mendorong ya, tapi juga membuka jalan dan bernegosiasi kepada pemerintahan maupun juga swasta untuk kembali lagi mencintai produk lokal dengan ide-ide yang semoga nanti bisa terrealisasi. Okay? Tadi untuk pemerintah memang tidak hanya mensupport dalam bentuk semangat dan dukungan saja, tapi juga mencarikan jalan agar seluruh produsen topeng di Bobong ini juga mereka akhirnya kepayon dan konsumennya adalah kita sendiri. Mencintai dulu baru diinformasikan ke luar. Begitu nggak Pak Agus? Ya, jumlah kantor kita itu kan ada sekitar 47 kantor ya. Dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, semua. DPRD kamar mandinya kalau nggak salah ada 30-an itu. Saya lama juga tugas di sana. Jadi hafal saya kamar mandi. Nah itu kan tinggal paling orang kepayan 15. Belum lagi kalau DPRD ada tamu. Kunjungan-kunjungan banyak yang ada ke sini. Nanti dramatanya ya ganti topeng. Itu kan wes kepayan lah itu nanti pokoknya. Gitu Mas Gudel. Iya, terima kasih Pak Agus Sumantara. Berikut tadi Sobat Budaya telah dijawab bagaimana peran dan juga dukungan sekaligus memberikan solusi ataupun jalan keluar untuk pengrajin topeng di Dusun Bobong, Kelurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Lanjut Mbak Nurul. Oke Mas Gudel, pasti ini Sobat Budaya yang ada di rumah penasaran ini Mas Gudel. Awal mulanya seperti apa sih sebenarnya muncul kerajinan topeng di Bobong itu? Oke, kita akan lanjut berbincang dengan Pak Sukardi selaku lurah dari Kelurahan Putat, Kapanewon Patuk. Bagaimana Pak bisa diceritakan awal mula Bobong itu menjadi sentra topeng atau kerajinan batik kayu? Monggo Bapak. Terima kasih sebelumnya Ibu DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Rini yang saya hormati, Pak Agus Mantara dari Dinas Kebudayaan, Gunung Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu semuanya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Dusun Bobong, Kelurahan Putat, ini asal mula dari kerajinan topeng. Ini pada waktu dahulu itu ada beberapa kesenian dan alat ataupun sarananya itu harus membeli. Kemudian para pelopor seni itu berusaha untuk bisa menciptakan ataupun membuat alat sendiri ataupun aksesoris sendiri untuk kesenian. Dan dari dulu Pak Josentono, Pak Wagio, Pak Sujiman, Pak Wagimin itu para pelopor kesenian yang ada di Bobong dan Putat pada umumnya itu berusaha untuk membuat kesenian itu dan berkembang sampai sekarang. Pengrajin yang ada di Bobong, Putat itu hampir 500 yang dari penduduk asli, kemudian yang dari luar ini ada kurang lebih 200-an. Para pekerja itu dari luar dan ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup lumayan. Tapi di masa pandemi ini teman-teman atau warga kami yang ada di Kelurahan Putat ini berusaha tetap bangkit, tetap berusaha untuk bisa
menjalani kehidupan, memberikan kehidupan di rumah tangga masing-masing. Banyak kegiatan-kegiatan ataupun usaha untuk mengembangkan ini dengan membuat variasi-variasi. Selain topeng, di Embubung itu banyak sekali variasinya. Ada souvenir cenderamata, loro blunyu, hewan, kemudian alat-alat rumah tangga, nampan, centong dan sebagainya. Ini berkembang sampai sekarang. Kemudian kami selaku pemerintah dalam arti luas itu berusaha sekeras mungkin untuk bisa memberikan suasana di pengrajin itu bisa baik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas, pemerintah itu tidak hanya omong kosong tapi berusaha membuat program yang bisa menampung ataupun memasarkan. Selain dari kebudayaan, dinas-dinas lain di P3 dengan desa perimannya, dinas koperasi dengan trainer, dinas kebudayaan dengan berbagai acara. Dan kami sebagai desa mandiri budaya di daerah Yogyakarta ini berusaha komitmen untuk melestarikan budaya yang ada di wilayah kami, baik itu arsitektur, kuliner, kemudian bahasa, aksara, dan lain-lain. Itu kita tetap bisa lestarikan. Tadi salah satunya itu dengan adanya pesta panen, itu bisa nanti Mbak Nurul, Bu Dewan, Pak Agus Mantoro, itu setiap panen kita ada acara namanya Dewi Sri ataupun Dewi Sri Sedono. Itu tiap panen kita adakan merti desa yang ada di wilayah kami. Itu tumpah ruahnya kebudayaan yang ada di Kelurahan Putat Desa. Itu antara lain Mbak Nurul, Bapak Ibu semuanya, besarnya kerajinan topeng dan kebudayaan yang ada di wilayah kami. Matur suwun Bapak Sukarti selaku Lurah Kelurahan Putat. Tadi dijelaskan Sobat Budaya bahwasanya di Embubung sendiri seiring berkembangnya dengan kebutuhan konsumen tidak hanya sebagai sentra topeng batik saja, tapi bisa kita lihat di sini juga ada beberapa sampel ini yang dibawa Mas Agus dan Pak Supati juga. Ada topeng, ada nampan batik juga, ada tempat tisu, ada juga kerajinan yang lain seperti ini yang jauh kalau tidak salah tempat air mineral Mas Ki. Dulu kalau saya senang di Embubung itu ada kodok-kodokan yang ganjel lawang gitu Mas. Nah itu ada truk juga, truk-trukan dari kayu, itu sangat luar biasa sekali. Berarti boleh dibilang untuk Embubung sendiri memang sudah beradaptasi dengan pasar sih, yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa, tinggal diimplementasikan dan di batik ataupun di ornamen batik. Sebelum kita ke teknis bagaimana cara membuatnya Mbak Nurul, izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Sukarti kembali. Ini yang saya Pak, bagaimana peranan pemerintah kelurahan terhadap pengrajin ataupun terhadap warga masyarakat Embubung yang notabene mereka adalah pengrajin topeng? Adakah anggaran ADD atau apa yang bisa dialokasikan ke situ selama ini, atau memang ada peran pemerintah yang lain? Monggo boleh dijelaskan Pak Sukarti. Ya, terima kasih. Jadi untuk anggaran desa untuk para pengrajin di seluruh wilayah kami ini yang tergabung dalam UMKM, ini kita fasilitasi dengan dana ACE. Masing-masing UMKM itu kita danai, kemudian baik itu pelatihan maupun melaksanakan kegiatan. Antara lain kita untuk menghadapi pandemi ini kita memberikan pelatihan sekaligus variasi untuk batik kain. Jadi dari batik kayu ini ke batik kain tinggal mengalihkan medianya saja. Kalau biasanya pakai batik kayu, kemudian kita mengalihkan ke batik kain. Ini sekaligus mempermudah pemasaran. Mereka sudah kita latih satu kelompok untuk ini, dan ini sudah dipasarkan di perangkat, kemudian di kelompok-kelompok itu sudah dipasarkan dan laku. Selain itu pemerintah dalam arti luas banyak memberikan fasilitas yang banyak, baik itu pelatihan maupun dana yang ada di wilayah kami. Dan untuk tahun-tahun berikutnya untuk kerajinan topeng ini tetap kita support terus, baik dengan DKK dana ACE maupun dengan dana-dana yang lain. Kemudian mudah-mudahan dengan ini pandemi segera berakhir dan kita bisa pemasarannya bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Siap, terima kasih Pak Sukarti. Dan untuk seluruh sobat budaya, itu tadi peran pemerintah Kelurahan Putat. Karena notabene untuk Kelurahan Putat sendiri memang
mayoritas bisa dibilang ini bisa dibilang sebagai pekerjaan utama ataupun sampingan. Memang kerajinan topeng dari batik ataupun juga pernak-pernik souvenir dari batik kayu yang dibuat secara manual ini menjadi salah satu komoditi dari Kelurahan Putat, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Begitu Mbak Nurul, boleh dilanjut lagi ke narasumber selanjutnya. Ini pertanyaannya semakin penasaran ya untuk Sobat Budaya. Kita belum ke teknis membuatnya. Ini nyuwun sewu, ini memang dibuat dengan tangan manual Mas Jiji. Ini kalau nyuwun sewu pakai canting itu ya nik kayak gitu. Iya. Waduh, Ini motifnya kecil-kecil sekali loh Mas. Iya, ya, mohon untuk seluruh Sobat Budaya yang melihat acara ini, jika Anda menemui souvenir ini, tolong ya, ini sudah net tidak nego karena pembuatannya memang manual sekali nih ya, jangan ditawar, ini kayaknya sulit sekali. Boleh lanjut Mbak Nurul. Baik, Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai topeng dari Bubung, Kelurahan Putat. Kita akan berbincang dengan pengrajin topengnya langsung. Boleh, silakan. Kali ini kita hadirkan langsung ya. Iya, dengan Bapak Agus Setiawan dan Bapak Supadi. Baik Bapak, untuk yang pertama untuk Pak Agus, tapi ini sepertinya masih mas-mas. Iya, Ya, Mas kita Agus Setiawan. panggilnya Mohon Mas maaf Agus. untuk karena Mas Agus ada dua, Mas Agus Mantara dan Mas Agus Setiawan. Ya, mungkin Mas Setiawan aja nggak gitu apa-apa. ya. Nanti Ya, soalnya kalau Mas Bapak. Agus, Pak Agus merasa dipanggil ini jadinya. Baik, untuk yang pertama kita akan berbincang dengan Mas Setiawan tentunya. Nah, iya. Nah, ini kita pengen tahu Mas, itu keunikan atau ciri khas dari topeng Bubung dibandingkan dengan topeng di daerah lain itu apa? Mungkin bisa disampaikan untuk Sobat Budaya yang ada di rumah, monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya hormati dari Bapak Agus dari Dinas Kebudayaan dan Ibu Rini dari BPR Gunung Kidul. Untuk khasnya topeng Bubung itu benar yang dikatakan Bapak Soekardi itu, pelopor Bubung itu sangat banyak dulunya. Nah, karena Bubung itu tidak hanya topeng dan untuk souvenir, nah itu dulunya itu dari tari seperti itu. Nah, topeng khas Bubung itu panji itu untuk sebenarnya dulunya itu bukan untuk souvenir seperti itu. Nah, tapi awalnya itu topeng panji itu dibuat untuk tari. Ya, di Bubung juga kan ada, jadi tidak hanya topeng, tapi kita melebarnya ke tari topeng itu juga ada. Nah, karena berkembangnya zaman, kita itu ke topeng yang modifikasi topeng yang sekarang seperti merak, seperti Ya, nyun sewu, berarti ini termasuk modifikasi ya? Iya, Modifikasi untuk topeng ya? perkembangan Iya, zaman, iya, ya. siap. Nah, itu kalau untuk khasnya itu topeng panji untuk tari, untuk topeng khasnya Bubung seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Setiawan. Jadi tadi khasnya untuk tari Mas Gudel yang pertama. Ya, Gitu. ini digunakan sebagai properti tari karena sekali lagi memang awal mula cikal bakalnya topeng itu adalah karena menurut sejarah yang berkembang ya Mas, dulu memang ada kesenian tari klono topeng dan warga sekitar itu membuat, karena nyon sewu leres Pak Soekardi ngendika bahwasanya dulu itu sewa atau mungkin beli belum ada, akhirnya warga itu membuat diinisiasi sendiri sehingga itu berkembang Mbak Nurul. Iya, dan Nah, banyak berkembang, peminat tentunya, ya, semakin berkembang sama sampai seperti saat ini sampai mendunia tentunya Mas Gudel. Iya, leres Pak Kardi tadi juga memberikan data bahwasanya hampir 500-an Mbak ya pengrajin topeng ini, mulai dari mungkin pemahat sampai finishing hingga pewarnaan dan lain-lain. Karena yang benar-benar sentra, kalau Mbak Nurul pernah ke Bubung? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Jalannya pulang mang situ ya, jadi Iya, pasti. memang situ, Mas Iya, Gudel. ini mungkin Sobat Budaya dimanapun Anda berada boleh berkunjung dan boleh melihat bagaimana cara membuat topeng yang boleh saya bilang saya pernah melihat sekali ini. Mang sulit Bapak, saya dulu pernah ikut pelatihan di situ, ikut-ikut latihan ternyata juga tidak mudah dan memang perlu ketekunan dan juga perlu skill yang khusus. Tidak semua orang di sana itu bisa mewarnai, mungkin hanya bisa memahat ataupun finishing yang lain. Begitu Mas Agus Setiawan, terima kasih. Dan kita akan ke Mas Supadi.
Ini apa saja sih Mas jenis topeng ataupun juga jenis souvenir atau cenderamata yang berasal dari Mbobung ini yang paling diminati oleh pembeli ataupun pemesan seperti itu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang kepada Pak Agus selaku dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dan juga Ibu Rini dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Pak Lurah, Pak Sukardi yang kami hormati. Langsung saja ya Mas ya. Kami sedikit menambah cerita dulu tentang adanya topeng Mbobung yang pada saat ini kita semua tahu bahwa mungkin satu-satunya di Yogyakarta hanya di Gunung Kidul. Kita sebagai masyarakat Gunung Kidul, warga Patok dan Desa Putat bangga karena sejarah topeng di Indonesia itu cuman ada 3: Kasunanan Cirebon, Malang, terus Solo sama Jogja. Di situ tentunya ada beberapa khas atau karakter dari topeng sendiri, topeng itu sendiri yang membedakan ciri khas dari masing-masing daerah itu sendiri. Topeng Mbobung tentunya dari dulu sampai sekarang masih kita lestarikan. Yang dulu dari Klono sama Panji, karena banyaknya permintaan dan Klono sama Panji itu dulunya itu yang minat itu cuman penari ataupun koleksi Mas dulunya. Jadi waktu itu kita produksi cuman topeng Klono sama topeng Panji. Dulu kebingungan saat itu. Mohon maaf berarti waktu dulu memang tidak langsung memproduksi yang istilahnya yang topeng yang lain versi yang lain nggih. Ya. Oh, Dulunya siap. memang gitu. Kita cuman produksinya Klono sama Panji. Di saat itu kita kesulitan untuk memasarkan barang kita. Karena di situ kan masyarakat luas itu pekerjaan masing-masing. Sedangkan Klono Panji itu diminati cuman untuk koleksi ataupun penari dari Kasunanan ataupun keraton. Gitu. Setelah itu kita mencoba berkreasi adanya topeng Panji, Panji Merak, Merak Ukir, terus kita berkembang lagi ke barang-barang fungsional yang di situ tentunya barang fungsional itu dapat kita gunakan sehari-hari. Untuk topeng yang diminati pada saat ini kebanyakan adalah merak sama merak ukir. Itu yang berbentuk kreasi. Dan di situ juga sebetulnya kalau kita lihat dari barang ini adalah merak ukir. Merak ukir ini memang dulunya adalah tempat untuk kap lampu Mas. Oh iya. Dan jadi dulunya waktu itu kalau ndak seingat saya tuh dulu pesanan dari Jakarta. Itu memang idenya di sini kan ditaruh di kamar, di sini dikasih beteng kabel. Jadi ini untuk cahaya dulunya. Oh, jadi memang Dan kap lampu ya. Iya. Oh iya. Dan sampai sekarang topeng jenis ini sama merak sama Panji itu masih menjadi brand di tempat kami. Dan alhamdulillah juga pada saat itu ada perhatian dari pemerintah juga yang di situ dari topeng merak yang ada di pintu masuk Gunung Kidul, alhamdulillah itu adalah duplikat dari pimpinan warga Mbobung. Wah keren ya. Oh baru tahu saya nih Pak, serius. Ya. Oh nembe tahun dan kulon niki. Wah Ya, kemana itu. saja saya ini ya. Ya. Oh berarti yang ada di dekat Bukit Patok itu ya Pak, di Ya. landmark Gunung Kidul itu topeng itu merupakan duplikasi dari topeng merak ini tadi. Iya. Wah luar biasa. Ya.
Baru tahu pasti. Baru tahu saya, serius. Sama. Sama toh. Wah, Dan emang cuman banyak aja yang lain. Oh iya, Ya. tapi untuk mungkin ide sama duplikasi bentuknya memang mengadopsi dari Mbobung sih, Mas, Iya, Mas betul. Supati. Iya, iya. Baik, itu tadi beberapa jenis. Mas Supati sendiri ataupun Mas Agus ini boleh dijawab, bagaimana untuk stok bahan baku Mas? Karena topeng ini memang asli dari kayu, bukan dari campuran plastik atau apa gitu ya. Ini untuk bahan baku sendiri, apakah untuk saat ini masih mencukupi di Kabupaten Gunung Kidul ataukah sudah mendatangkan dari tempat lain? Monggo, boleh dijawab. Saya sambung. Untuk bahan dari topeng itu sendiri, itu kan sebenarnya di situ juga ada ukuran ataupun kualitas kayu, Mas. Yang pertama, kayu yang digunakan untuk topeng adalah kayu albasia atau sengon laut, kayu pule atau lameh. Satu lagi adalah terbeloh puso. Kalau untuk peminat atau pemesan yang itu untuk koleksi ataupun penari, itu biasanya kita pakai kayu jati. Yang di situ memang kita ambil dari galih utuh. Nah, di situ. Untuk bahan baku sendiri ini, alhamdulillah kami tidak mendatangkan dari luar, cukup untuk Gunung Kidul saja kita sudah cukup. Monggo Mas Agus disambut. Ya emang kalau bahan baku alhamdulillah emang kalau Gunung Kidul itu alhamdulillah tanah yang subur. J. Nah alhamdulillah untuk bahan baku kerajinan topeng itu kita masih kita perkirakan 20 tahun ke depan itu masih mencukupi ya Mas, masih aman dan mencukupi J. Karena sekarang itu dari dinas juga pernah memberikan bibit pule albasia itu sudah ke masyarakat untuk dihimbau untuk menanam pohon pule itu agar untuk bahan baku itu kita masih terjaga ke depannya. Oke, berarti tidak hanya menghabiskan untuk bahan baku, tapi juga reboisasi Mas ya, menanam kembali untuk menciptakan proyek agar ekosistemnya tetap jalan seperti itu. Bahkan Baik. dulu kita sebagai warga masyarakat Dusun Bubung itu sendiri ada semboyan bahwa kita tebang 1 nanam 20 waktu itu. Oke. Mantap. Tebang 1 menanam Menanam 20. Itu adalah bentuk kembali timbal balik kepada alam Mas Iya. G. Siap. Lanjut Mbak Nurul. Baik, untuk selanjutnya bisa dijawab oleh Mas Setiawan atau Mas Supadi. Untuk sampai saat ini jangkauan pemasaran dari topeng bubung atau kerajinan batik kayu ini sudah di mana saja Mas? Mogo. Ya untuk pemasarannya sendiri alhamdulillah untuk kita kerajinan dari bubung itu sudah ke mancanegara, kita itu ke Afrika, ke Amerika, ke Dubai itu, tapi kita belum bisa menembus langsung. Kita melewati trading, salah satu trading di Jogja itu kita bisanya lewat itu, belum bisa kita menembus ke sana. Mungkin ke depan itu karena kita juga alhamdulillah dari dinas semakin mendorong, semakin memasarkan kerajinan kita itu nantinya dibantu dari dinas bisa langsung kita pemasarannya ke luar negeri. Wah, ada PR nih dan tentunya mungkin perlu nih diajak Nggih. diplomasi budaya ya. Diplomasi budaya itu kan tidak harus berupa pertunjukan apa, tapi mungkin pas kami ada diplomasi budaya ke luar negeri atau ke lain provinsi kita ajak nanti kita punya produk yang bagus ini ternyata. Iya. Nanti modelnya kan model bagaimana kita branding dan diplomasi budaya yang isinya adalah salah satunya mungkin pameran produk punyanya teman-teman ini dan juga tugas pendampingan tentunya karena ini kan masih dalam bayang-bayang trading ya nanti tugasnya kami adalah bagaimana ini bisa kita dorong dan ini bisa mandiri melakukan jual beli langsung kepada customer yang ada di luar negeri, kan begitu Mas.
Siap, begitu luar biasa sekali Mas. Ini kita dapat jalan lagi. Jadi mungkin untuk saat ini memang pemasarannya masih trading, istilahnya menggunakan pihak ketiga baru Iya, tembus ke luar iya, negeri Mas ya. iya. Belum bisa dari tangan pertama ataupun dari pengrajin langsung mengekspor ataupun juga mengirim ke Ini dalam luar bahasa negeri. Jawanya rong ngerti dalane. Nah, masih rodok bingung. Nah, mungkin dengan adanya Pak Agus Mantara SIPMM selaku Sekretaris Dinas ini memberikan jalan Pak, karena juga Bapak linknya luar biasa. Bagaimana caranya adalah pengrajin sendiri yang menangani pengiriman sampai ke customer luar negeri. Harapannya cuma itu Pak ya. Karena otomatis karena menggunakan pihak ketiga atau trading itu pasti terpotong biaya-biaya dan lain-lain. Dan banyak. Dan banyak yang jelas banyak Pak ya. Jadi enggak mungkin hanya Harga produk dengan potongannya besar potongannya. Nah. iya, kalau untuk harga produk sendiri memang relatif Mas ya. Dengan ini kalau saya sih tidak main-main, karena ini setiap pengerjaan satu tangan itu satu topeng dan itu harus mengerjakan secara manual. Untuk range harganya mungkin Sobat Budaya juga pasti tahu lah, karena ini bukan seperti kain terus cetaknya batik itu pakai mesin, bukan ya, Nggak ataupun printing ya. ya Nggak printing atau apa, enggak printing ini Pak. Untuk batiknya sendiri itu juga kan memang sama. Kita Kain dengan batik kayu. kain sama kayu itu sama, tapi kalau campuran itu di kain kita terapkan di Kayu. kayu tidak jadi. Dan Oh. memang di situ ada yang memang kami dari Bubung sendiri itu ada yang ilmunya untuk batik kayu itu sendiri. Nah, untuk pemasaran tadi yang pasti dulunya itu Pak, sebelum COVID ini Melanda ada, dunia ya. melanda untuk pemasaran yang pasti itu kita ke Jakarta, Bali, Lombok, terus Jogja sendiri itu sudah pasti, dan itu hampir setiap hari ada. Tapi alhamdulillah juga ada cobaan dari yang kuasa. Nah, kita untuk dilatih bersabar sebentar. Biar menikmati hasilnya yang Iya. kemarin dulu. Menikmati yang kemarin Mas, yang Ngomong-ngomong ditabung. tadi saya juga setuju sama aturipun Pak Agus. Nggih. Saya juga punya gambaran segitu, tapi kita sebagai cuman sebagai pelaku, perajin, dan juga sebagai di situ kita bergerak dalam bidang perajin. Saya pernah ada gagasan batik kayu itu sebenarnya bisa kita meniru dengan batik walang. Iya. Maksudnya begini Pak. Maksudnya di saat pandemi seperti ini masyarakat Bubung itu memang banyak, sebagian besar itu alih profesi. Nah, kami selaku warga masyarakat dan wakil dari pengrajin Bubung itu sendiri punya gagasan. Nah, topeng kayu, topeng batik ki apa ora iso digawe kaya batik walang? Motifnya ya? Bukan. Bukan. Cara pemasarannya. Tadi Bapak Agus, menurut saya juga sependapat bahwa di masing-masing kamar mandi Oh, itu iya. nanti ada Siap. topang, panji, merak, cowok, cewek. Nah, itu sebenarnya saya setuju, tapi alangkah baiknya untuk di Gunung Kidul sendiri ada beberapa instansi pemerintah ataupun yang di situ kalau kita menelak dari batik walang itu semua kan pakai batik walang Pak. Iya. Kita harapan saya kalau bisa ya Bapak, kalau bisa itu harapan sebagai perajin untuk satu instansi saja di situ ada berapa ratus, gitu, ada berapa ratus yang bekerja di sana. Contohnya kita nampan satu instansi, semua kan punya rumah, gitu Pak, gitu. Nah, satu nampan untuk satu keluarga, Iya. nah, itu sudah berapa? Kayaknya aku udah nyambung apa yang dia Iya, maksud. Iya. Memang sebenarnya tadi saya sampaikan, tapi Pak Agus sudah, oh berarti ini sosok saya, pemikiran saya itu luar biasa nantinya. Itu jadi harapan saya bahwa batik kayu itu nanti bisa ditorehkan kayak batik walang Iya. yang di situ Perlakuannya ya. Perlakuannya. dari masyarakat anak sekolah itu sama sebenarnya. Mas sekolah
sampai ke tingkat Mas Wardi ini Kabupaten. diem-diem Bu Rini ini nyatet ini. Mesti nanti terus suruh saya nanti. Iya. ya harus apalagi Bu Rini sebagai wakil rakyat. Nah, itu Buntutnya nanti nyuruh saya itu nanti. Ada, senang ada di sebelah saya. Jadi saya mau tanya nih, boleh saya tanya ya? Boleh sekalian dan monggo. Mas, ilmu jenengan terkait dengan batik kayu itu boleh dibukukan nggak? Ilmunya lo ya. Kalau saya begini Pak, Nanti dipatenkan. di sini untuk saya khususnya itu memang bergerak di mentah. Jadi kenapa kita pekerjaan ini kita bagi? Oh, kita ada pembagian ya? Karena ibu-ibu itu kan batik itu kan kalau laki-laki kurang telaten Pak. Ya. Nah, mending dolanan Batik pecel, gede-gede kan lanang. dolanan lading. Ya. Telemuk nanti ini. Ya, itu memang ada di situ ada tersendiri. Nah, Jadi mungkin perlu ditambahkan Pak, untuk brandingnya itu. Kita kan berulang kali sudah kecolongan. Jadi beberapa teman itu ke Thailand, ke Malaysia. Di sana udah dikuasai. iya. Ya, sudah dikuasai, kita ini bisa dikuasai di Singapura ataupun di Malaysia. Kalau tidak, ya ini hak patennya mungkin itu bisa di Indonesia. Makanya kan saya tanya dulu, boleh nggak? Pertama kan harus saya tulis. Iya. Iya, boleh Pak. Nah, ini kan Pelestari apa? budaya nanti. Sampingan saya kan juga nulis saya itu, Iya. nulis dengan teman-teman ya. Iya. Jadi bolehkah ilmunya itu tentang membatik di kayu ini kita tulis? Karena membatik di kayu dengan membatik di kayu penjelasan tadi sampaikan beda. Beda. Bolehkah ilmunya saya tulis? Karena kemarin saya baru saja menyelesaikan penulisan tentang ilmu petong Jawa. Iya. Dan mungkin bisa nanti baca buku kami itu petong Jawa cara ngitung piye? Saiki dina pasarane apik apa ora? Bu nanti jenengan iso tambah profesi itu Mas. Iya. Nujum. Mas Gudel mau nikah, keleng lamar Iya. dina apa piye ya? Pesan Ini souvenir bokepel nikah ora? sisan Jimbobon nanti. Nah, makanya kalau misalnya diizinkan suatu ketika saya akan terjunkan tim, Siap. akan coba menulis dan nanti kita hak patenkan. Termasuk teman-teman produknya ini kan nanti kita bisa dampingi bagaimana ini menjadi hak patennya teman-teman Bubung. Jangan sampai nanti teman-teman yang berkarya, teman-teman yang menginisiasi, teman-teman yang punya ide yang luar biasa ini tahu-tahu diambil orang. Yang panen Ya. jadi orang lain ya kan? Ya, yang mereka tidak tahu sejarahnya. Jadi barangkali nanti kalau ini bisa kita dorong, kita dampingi, tentu kan kami dampingi bagaimana sampai dengan hak paten, sampai dengan karya-karya menjadi ditulis dalam bentuk buku. Takutnya gini, suatu ketika putus generasi, maka ilmu jenengan podot itu. Jadi tidak bermanfaat lagi ilmunya. Nah, ini kan kalau ini kan jadi amal soleh ya, jadi ya itu begitu kan kalau kedepannya seperti itu. Begitu Pak Agus Mantara, terima kasih Mas Agus Setiawan juga Mas Saya Supadi. mewakili MC ya. Ya, luar biasa sekali. Ini keren loh, ini timbul ide-ide baru. Ternyata talk show juga selain memberikan informasi kepada sobat budaya yang ada di rumah, ini juga sebagai jendela ilmu pengetahuan kita juga ya Mbak Nurul ya. Iya, tentunya, Ternyata Mas Gede. meskipun dilihat hanya seperti topeng biasa, tapi memang hak cipta itu perlu perlu dibukukan dan juga perlu diakui oleh hukum. Karena sekali lagi jangan sampai nanti yang susah ini warga Bubung yang menciptakan motif, menciptakan bentuk topeng dan lain-lain, kecanda lain yang sama mulai produsen gede, dicetak banyak, malah nanti kita yang dikira ngeklaim karena kita lebih kecil dari mereka. Yang ditakutkan warga kan seperti itu Pak Ge. Ya. Jika nanti berbentrokan dengan produsen yang besar, mereka asal curi. Baik, terima kasih. Dan kita akan bertanya langsung pagi hari ini juga ada Ibu Kuswarini SPD selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ibu, satu pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana dukungan DPRD Kabupaten Gunung Kidul terhadap perkembangan kerajinan topeng di Bubung dan juga di Gunung Kidul? Monggo Ibu, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Agus Mantara selaku Sekdim Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan. Yang saya hormati Bapak Lurah Putat dan yang saya hormati dan saya banggakan pengrajin topeng yang berada di Gunung Kidul, yang tepatnya pada daerah Bubung. Pada kesempatan pagi siang hari ini, itu kesempatan yang sangat baik sekali diadakan talk show untuk memperkenalkan adanya topeng yang ada di Gunung Kidul. Kami dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul tentu saja mendorong apa yang menjadi kerajinan di Bubung, terutama kami sebagai pengambil kebijakan itu mendorong dinas terkait untuk tetap memberikan dorongan baik itu materi maupun dorongan yang jelas semangat ya.
Karena apa? Kita punya niat, tanpa ada niat, tanpa ada semangat, walaupun materi itu bludak gitu, tetapi semangat panjenengan itu tadi mungkin kalau usaha itu jatuh bangun biasa, gitu, jatuh bangun biasa. Apalagi saat ini baru COVID-19 banyak. Kemarin terjadi PPKM, tadi sudah disampaikan dari pengrajin sendiri itu terjadi kerosokan. Ya. Nah, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat mendorong terutama yang ada di sini saat ini Pak Agus Mantara sebagai Sekdim di Dinas Kebudayaan. Nah, tadi disampaikan Pak Agus Mantara untuk mengajukan kepimpinan, gitu. Padahal di Dinas Kebudayaan saat ini belum ada pimpinannya. Nah, kita berharap untuk selanjutnya sebentar lagi Pak Agus Mantara yang menjadi pimpinan. Itu untuk mempermudah panjenengan untuk lebih dekatnya lagi dengan Dinas Kebudayaan. Apalagi saya sendiri selaku wakil panjenengan yang berada di Komisi D itu juga bermitra dengan Pak Agus Mantara. Kami wakil dari Kabupaten Gunung Kidul DPRD mendorong apa yang menjadi usaha dari Mbobong sendiri untuk tetap berusaha baik produk maupun pemasaran, karena yang tadi disampaikan walaupun saat ini menghasilkan produk banyak tetapi tidak bisa memasarkan, itu suatu sandungan karena pemasaran itu bisa meningkatkan perekonomian di lingkungan sekitar. Nah, apa yang menjadi pengrajin-pengrajin yang saat ini lakukan itu sebagai peningkatan perekonomian di Mbobong khususnya, dan juga meningkatkan produk dalam negeri khususnya Kabupaten Gunung Kidul. Yang jelas jangan sampai patah semangat. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat tetap mendorong apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dari Mbobong. Tentu saja bisa komunikasi dengan kami sebagai wakil panjenengan di Kabupaten Gunung Kidul, bisa langsung dengan Pak Agus Mantara sebagai di Dinas Kebudayaan. Seandainya Pak Agus nanti ngayal wangkal, itu nanti bisa keburini langsung. Saya maupun di wakil panjenengan yang lain. Nah, tentu saja kami mitra dari Komisi D dari Dinas Kebudayaan tetap mendampingi apa yang menjadi kegiatan di Mbobong. Tetap maju, tetap semangat. Tadi sudah disampaikan hanya kecil sebagai contoh ditempelkan di kamar mandi. Nah, itu semoga bisa memasarkan maupun bisa menampilkan apa yang menjadi produk-produk di Kabupaten Gunung Kidul. Dan tadi dari Mas Tiawan dan Mas Supadi berharap seperti halnya batik Walang. Nah, batik Walang itu dulunya juga belum terkenal, tetapi karena adanya dinas yang mengangkat sebagai ciri khas Kabupaten Gunung Kidul untuk pakaian. Nah, pakaian diangkat setiap hari Kamis di dinas-dinas di Gunung Kidul harus memakai batik Walang. Yang seperti yang diharapkan Mas Supardi seperti itu tadi. Mudah-mudahan dinas-dinas terkait mengangkat apa yang menjadi harapan Mas Supardi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Kuswarini SPD, ini luar biasa sekali, banyak yang kita dapatkan hari ini ya. Besar harapan juga dari Mas Supati bahwasanya produk dari Mbobong ini bisa menjadi ciri khas Kabupaten Gunung Kidul, menghiasi setiap ruangan instansi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, maupun juga sebagai cindera mata ya Pak. Ini asli dari Gunung Kidul, yaitu topeng batik Mbobong maupun juga kerajinan yang lain. Boleh loh Ibu, misalnya kunjungan kerja atau seperti apa, boleh juga diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang pada saat itu berkunjung ataupun Ibu juga sedang bertugas di tempat lain.
souvenirnya harus dari Bobong karena tidak mungkin kita membawa souvenir yang lain ya kan. Bisa juga dititipkan di tempat saya di Nah. pesisir pantai itu. Nah itu Ibu kan nanti setelah acara ini boleh kontak-kontakan untuk bisnis selanjutnya ya. Oh, ini sebagai pintu rezeki, saya percaya setiap pertemuan itu pasti bawa rezeki berbeda ya Pak Agus. 2% untuk kita. Ya ngertos ya Mbak lah saya Pak. Baik, dan kita akan ke Pak Agus untuk closing statement kita pada kesempatan hari ini, kerajinan topeng Bobong yang mendunia. Ini closing statementnya, pesan-pesan Pak Agus terhadap pengrajin topeng di Bobong khususnya, dan untuk warga masyarakat Gunung Kidul yang mungkin menjadi pelestari kerajinan-kerajinan yang memiliki nilai budaya. Monggo Pak Agus. Baik, sobat budaya dimanapun berada, juga teman-teman produsen topeng, tentu pesan yang saya sampaikan adalah kami mengacu pada 3 program besar Pak Bupati. Yang pertama adalah bagaimana wisata Kabupaten Gunung Kidul mendunia. Yang kedua adalah bagaimana ekonomi kerakyatan berbasis UMKM ini jalan dengan baik dan ada investasi masuk. Sehingga harapan kami bagaimana dari topeng Bobong ini kita menuju pasar dunia. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Mantara. Tentunya Mas Gudel, topeng dan kerajinan ini akan mendunia dan ya. Karena dari rekan-rekan dari pengrajin tadi masih bingung ya Mas Gudel. Iya. Dan talk show hari ini semoga dapat membukakan jalan ke depannya dari rekan-rekan dari Bobong, tentunya bisa lebih mendunia lagi dan lebih dikenal lagi. Baik, seperti itu. Amin Mbak Nurul. Dan oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kita pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama ada Ibu Kuswarini SPD selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, terima kasih. Dan Bapak Khairul Agus Mantara selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kondo Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, terima kasih Bapak. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Sukarti selaku Lurah Kalurahan Putat Kapanewon Patok Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih untuk Mas Supadi dan juga Mas Agus Tiawan yang merupakan narasumber sekaligus pengrajin langsung topeng Bobong. Baik, seperti itu Mbak Nurul. Dan juga kepada seluruh sobat budaya dimanapun Anda berada, mari kenali produk lokal asli Gunung Kidul dan berikan informasi kepada seluruh sanak kadang keluarga bahwasanya Kabupaten Gunung Kidul selain menyimpan ribuan wisata yang luar biasa, Gunung Kidul juga memiliki mahakarya yang harus kita kenal dan harus kita banggakan. Terima kasih, ada saya Gudel. Dan saya Nurul. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, Bidang Pelestarian Warisan Budaya dan Nilai Budaya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan dan lain waktu yang lebih baik. Salam dari kita, salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.